Udah ini? Udah. Oke, kita wawancara sama Gautama Sindu. Yes. Sindunya itu udah pernah gue tanya belum sih? Sindu apaan? Sinar dunia. Anjay, buku. Sindu dong itu. Itu Sindu. Sindu itu apa sih? Sindu nggak tahu ya, Cing. Dah, itu gimana nih? Nggak tahu, Cing. Masa lu punya nama nggak nanya Sama bapak? Ah. Udah nggak ada bapaknya. Iya, tapi kan bikin lo ada dia. Iya. Katanya ini namanya dari Pak D. Katanya dulu. Jadi bukan. Kalau mau ini nama alternatif ya, nama alternatif dulu pernah dikasih tahu bapak. Harusnya rencananya ngasih nama aku tuh Bagas Katon Bagaskara. Bagus Katon Bagaskara. Dah. Bagus itu ya? Apa Bagus Gautama? Bagus Gautama. Bagus Gautama. Iya. Kalau bapak katanya kamu tuh harusnya tak kasih nama itu dulu, Bagus Katon Bagaskara. Dari penyanyi Katon Bagaskara itu. Iya, bapakku suka Katon Bagaskara. Bapakmu umur berapa berarti? Apanya? Umurnya nih kalau sekarang? Kalau masih ada. hidup ya? 60-an. Oh, senang sama Katon Bagaskara juga? Iya, Katon Bagaskara dulu. Katon Bagaskara emang udah lama sih ya, 90-an ya, umur-umur segitu juga ya. Iya. Terus nggak jadi, malah milih yang punya Pak D. Iya. Lo anak bapak lo apa anak Pak D? Nah, itu makanya aku itu nggak tahu. tugas orang tua lo kasih nama. Ya, padahal itu kan momen penting ya buat orang tua, kayaknya punya anak harus bisa ngasih nama tuh kebanggaan orang tua ya. Iya. Cuman dikasih ke Pak D, saran Pak D sih. Oh, itu. saran Pak D. Pak D dari ibu apa Pak D dari bapak? Dari bapak. Oh, dari bapak. Istrinya kakaknya bapakku. Suaminya. Suaminya. Berarti jadi kakak iparnya. Nggak ada hubungan darah sebenarnya itu belum, Pak D? Nggak ada. Kok bisa dia itu Pak D? Hah? Tapi emang ini, Pak D ku nama anak-anaknya juga kayak gitu. Keren-keren. Willis. Willis. Jeep dong. Apa itu? Jeep Willis. Oh, Jeep Willis. Apa namanya? Jenis apa merek ya? Ya pokoknya kita nyebut Jeep zaman dulu, yang Jeep zaman dulu tuh Willis. Terus kayak Roro gitu-gitu. Roro tuh kapal apa? Apa? Kapal Roro tuh kayak kapal feri dah. Ada kapal Roro namanya. Ada kapal Roro. Kapal Roro ada. Jadi emang nama-nama kayak Jawa-Jawa gitu. Oh, iya. Ngasih nama anak-anaknya gitu. Ya. Wisnu keren. Nah, iya itu. Iya. Tapi lo sekarang udah tinggal di Jakarta ya? Udah menetap. Alhamdulillah ya. Menetapkan hati juga di Jakarta, cari nafkah di sini. Iya, insya Allah kuat hidupnya di sini. Udah berapa lama di Jakarta? Sejak itu Desember, habis suci itu. Habis suci Desember. Lo kesini bulan apa sih? Kalau dari suci ya Juni suci. Lo belum pindah ke sini kan? Belum pindah ke sini. Final suci November, habis itu Desember udah dapat kontrakan di sini. Istri lo kan kerja bukan sih? Udah enggak waktu itu. Enggak, istriku yang guru. Apa? Yang guru istri lo bukan? Istri siapa, Cing? Bukan Siapa istri sih yang saya. guru? Istrinya Ali. Oh, iya, istrinya Ali. Bukan guru. Perawat guru ya. Guru. Ada istri guru siapa ya? Dani Aditya. Oh iya. Istrinya guru. Oh iya. Istri lo bukan guru? Bukan. Kenapa? Nggak apa-apa lah. Nggak semua istri harus guru. Ya dulu apa kerjaan istri? Di ini ikut orang India di mebel. Oh, mebel. Iya. Ikut orang India lagi kesannya. Sekarang di sini ngapain? Ngurus anak aja. Dan lo pencarian memang dari komedi sekarang? Iya. Nggak ada kerjaan lain. Kan dulu lo kerja apa? Percetakan. Oh, bener kan gue ya? Bener istri lo guru berarti? Bukan saya. Lo? Istri siapa sih? Emang kamu pernah guru sayang? Ini kalau nonton. Iya, percetakan. Di sini nggak coba? Belum tahu gimana pasarnya juga ininya apa nih ya? Apa ini namanya? Apa ini? Main keyboard. Ini apa?
Diterusin sama adikku di Jepara. Oh iya. Ya lo cetak kapan sih? Termasuk kaos gak sih? Kaos kadang kalau bisa dikerjain. Iya. Tapi ini kaos gue dikasih nih sama Gautam Masin podcast. Muchas gracias. Lo dibikinin orang nih? Dibikinin orang tapi. Dalam rangka? Dalam rangka kerjasama. Dia nawarin, Mas, aku punya usaha ini brand kaos, pakainya sablonan gitu. Mau tak bikinin kaos gak? Aku bingung kan, aku nggak kepikiran bikin kaos. Oh ya udah, aku mau jalan tour. Jadi Muchas gracias judul turnya? Iya, show-nya. Terima kasih banyak. Lo terima kasih ke siapa? Terima kasih. Isinya pokoknya tentang rasa bersyukur aja. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa lagi? Iyalah pasti, maksud gue. Info pusat itu. Maksud gue, atas apa lo berterima kasih banyak? Atas perubahan hidup. Lo ngerasa sekarang jauh lebih baik atau? Ya, udah istilahnya dulu tuh masih sering kepikiran gimana setelah bapak nggak ada ngidupin. Aku punya keluarga sendiri, kemudian keluarga ibuku juga kan adik-adikku masih kecil gimana, tapi sekarang alhamdulillah ada aja kecukupan sekarang. Sejak ke Jakarta? Sejak ke Jakarta. Belum ngapain aja sih di Jakarta? Ya nggak tahu, tiba-tiba ada WA nomor nggak dikenal, kosong mbak, kosong ya, udah apa aja ikut gitu. Offer banyak? Offer lumayan. Terus syuting series gitu ada? Belum ada. Konten ya. Iya. Kalau AG ada ide gitu, tapi emang kayaknya di push terus ya Cin ya. Kalau di rumah tuh gimana caranya biar ada konten terus gitu. Iya. Kayak Nope aja kan, Nope akhirnya. Iya. Entar tapi pas udah berhasil dia hampa hidup ya katanya. Iya gitu. Oh iya emang kalau jangan berhasil banget. Kita kan ngejar sesuatu nih. Kalau udah kesampaian terus ngapain lagi? Iya. Tapi lo belum sampai ke situ ya? Belum. Berarti harus dijaga tuh. Maksudnya setiap udah sebelum target dapat lo bikin target berikutnya, jadi biar kalau udah sampai kita tahu mau ngapain lagi. Iya. Mungkin ya kayak begitu ya. Kalau gue denger dari Nope sama Yono emang udah kayak gitu. Yono juga udah begitu. Brengsek orang itu. Kayak nggak Muchas gracias hidupnya. Iya, nggak bersyukur. Tapi emang kayak begitu kayaknya sih, kayaknya ya. Hidup ini siklusnya kayak begitu aja. Oke, di Muchas gracias ada berapa kota yang akan lo sambangi? 6, tapi ini kota-kota yang nggak ada bentrokan show sama sekali di sana, kayaknya ya. Jadi yang jarang banget komik-komik ke sana. Salatiga, Batang, Tulungagung, terus Tegal, Tuban, terakhir Jepara. Itu Jawa Tengah semua? Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Timur yang Tulungagung sama ya? Tuban. Tuban. Kenapa lo pilih itu? Ini karena dikerjain sendiri aku sama temanku, manajerku itu sendiri. Jadi aku belajar biar gimana sih bikin tour itu kalau udah nanti, ini kan volume 1. Nanti volume 2-nya baru kita kalau berani mulai yang kota-kota gede. Tahun depan insya Allah. Berarti ininya berapa kapasitas masing-masing? Tiap kota 100-150-an lah. 100-150-an ya? Ya. Itu maksudnya lo pilih itu memang lo tahu itu ada pasar stand up kencang di situ? Karena kenal aja sama orang-orang yang di sana. Di Salatiga ada Mas Dana kenal, dan beberapa orang komunitasnya juga aku pernah main ke sana. Batang kenal. Yang baru itu Tuban sama Tegal, aku belum pernah ke sana. Nah itu kenapa lo pilih itu? Karena mereka nawarin. Ya, mereka punya komunitas stand up juga? Stand up Indo Tegal ada gitu? Tegal ada. Kemarin ketemu di Stand Up Fest orangnya. Stand up Indo Tuban? Tuban, ya. Tuban tuh baru-baru. Jadi awalnya 5, habis itu dia masuk 6. Oh ya udah nggak apa-apa, 1 lagi. Iya. Tuban. Banyak juga sekali ini. Lo udah siap memang secara materi? Materi mah bisa dikejar, Cing. Anjay. Tebak-tebakan nggak? Lo pasti tebak-tebakan nggak sih? Kemarin di Stand Up Fest nggak ada sama sekali. Jadi aku ubah formatnya aja, jadi kayak malah Oza Rangkuti yang tebak-tebakan. Iya, Oza Rangkuti. Jadi kemarin pas Oza bawain itu pada nengok ke aku gitu. Iya. Kayak ngelihat gimana nih reaksinya Gautama ada orang main tebak-tebakan. Ya, fine, bagus. Harusnya reaksinya Ernest dong, bukan reaksi. Kenapa jadi kayak ini? Iya.
Tapi Ayo kan besok Muchas Gracias ada. Oh ada. Tapi kata Ernest kan sah-sah aja kalau lo show. Iya, sebenarnya. kalau show. Itu dia cuma menyayangkan itu ada di kompetisi. Ya kayak gitu. Kemarin ketemu kok. Aman kok. Terus lo melengos? Enggak. Dia yang melengos. Aman, Jing. Kita Aman. kayak sekarang tuh kayak orang-orang ngerasa masih ada masalah padahal udah nggak ada. Iya karena Fine-fine aja. kalau menurut gue ya budaya dari anak-anak stand up itu yang ngomong aja. Iya. Apa no hard feeling maksudnya gitu. Lo ngomong ke pendapat lo, yang ngomong aja pendapat lo. Kalau orang lain gak setuju ya nggak apa-apa. Bukan berarti jadi musuhan gitu. Kemarin di Stand Up Fest ada Bang Panji abis itu dianuin sama karyawannya semua. Iya. Di atas panggung lagi. Di atas panggung. Iya. Panji kenapa sih gue salah nggak denger lagi ini. Kayak katanya David membongkar. Iya. Membongkar semua yang talent Comika ya. Jadi kayak menyayangkan keputusannya ke New York padahal di Comikanya sendiri kayak nggak bisa stable kalau nggak ada dia gitu. Oh. Jadi selalu kalau punchline-nya Comika bangkrut, duar langsung gitu semua. Pada amin tenis indoor. Comika bangkrut pada amin. Ya. Nah, sekarang paling dekat kapan sih? September 16. Nih, Muchas. Wah, ini Salatiga. Yang bikin siapa? Orang Jepara tuh. Bagus. Bagus ya? Iya. Ada temanku namanya An Haris Rahmawan. Pertama di Salatiga. Tanggal 16 September 2023. Itu artinya apa? Posternya. Nah, aku tuh cuman bilang, aku mau bikin show, tolong bikinin poster yang menggambarkan aku banget, gitu aja. Tak kasih media-medianya foto-fotoku, deh dibuatin gitu aja dia. Tiba-tiba ada panggung sucinya. Itu banyak yang ngira apa ya? Kayak jembatan atau apa itu panggung suci. Panggung suci. Sepatu tuh apa? Itu sepatu yang aku pakai sama Suci. Oh, okay. Nggak ganti-ganti. Okay. Itu habis itu ada bis, aku sering bawa materi soal bis gitu. Iya. Habis itu apa? Gesturku kalau stand up suka kayak gini. Iya. Terus sama itu foto profil. Nutup telinga. Lo nggak mau dengerin orang? Enggak. Nggak mau dengerin Ernest. Saya mau ini kesehatan telinga, Cing. Biar pada aware gitu. Iya. Sampai kalau berjalan terus sampai terakhir ada di Jepara tanggal? Ya. Jepara tuh 25 November. 20, berarti 2 bulan lah lo nih tour nih. Ya. September, Oktober, November. Yang bikin lo berdua doang nih? Iya, sama temanku yang manajer tuh. Kenapa nggak diserahin ke masing-masing ini aja sih lo ngerjain komunitasnya? Iya, kita kerja sama komunitasnya. Cuman gimana caranya biar keseluruhan nih aku sama manajerku yang handle. Nah, manajerku ini juga belajar biar gimana caranya bikin acara gitu. Manajer lo siapa sih? Ada Naji namanya. Orang stand up? Orang stand up, ya. Okay. Dia anak asli Jakarta. Habis itu dia pernah pesantren di Jepara. Nah, pas di Jepara pesantren dia gabung stand up Jepara. Okay. Ketemunya di situ. Okay. Habis itu dia balik ke Jakarta lagi, aku sekarang di Jakarta ketemu lagi. Ya udah dia yang bantuin aku kalau cari kerjaan. Tapi dia masih stand up? Terakhir open mic udah lama, cuman dia masih di lingkungan stand up gitu. Ya bantuin dia ini kok dulu ngikut Afif Safi. Bantuin punya podcast PSI dulu yang sama Mamat sama Popon, dia ngikut bantuin editor. Yang sebentar doang itu. Habis itu waktu di Boba itu dia ikutan bantu-bantu. Jadi memang circle anak stand up lah. Ya masih circle anak stand up. Iya. Nah, siapa namanya? Naji. Cagur. Bukan, itu mah Wendy. Wah, aduh, di mulut gue sakit habis gigi apa? Ke dokter gigi 7 jam digituin, sakit banget gue sama. Kenapa, Cing? Hah? Cabut, bukan? Iya, pokoknya di perawatan dah. Dokternya yang cabut. Akhirnya dokternya gak 7 jam lama banget, gue cabut dah gitu. Sakit banget jadinya. Aduh, mau nanya apaan lagi tuh tadi tuh. Oke, berapa jam lo akan show untuk stand up-nya? Minimal sejam sih. Aku mau nge-push. Pernah, itu kan yang kedua kan? Ini spesial show yang kedua. Yeah. Pertama di Jepara dulu,
sekitar 50 menitan. Dari memang aku estimasi kayaknya bisa sejam, ternyata cuma 50. Nah, sejam tuh sama ngomong-ngomong di belakangnya kayak epilog gitu. Nah, itu baru sejam. 1 jam. Nah, jadi kalau yang ini pengenku stand up-nya udah minimal sejam deh. Kalau bisa over nggak apa-apa. Terus penampil selain lo ada opener? Ada opener. Aku mau bawa ini anak Jepara buat semua kotanya. Ada satu anak Jepara, aku ngerasa dia lucu banget dan. Siapa namanya? Ardi. Ardi Cagur? Bukan. Itu Denny ya? Denny. Tadi Wendy. Iya. Ardi, dia lucu ya? Menurutku lucu dan aku ngerasa kayaknya harus lebih banyak orang yang tahu dia gitu. Jadi aku ajak-ajak ke nanti kota-kota turnya. Iya. Di lokalnya juga ada, opener lokal? Lokal nanti saya cerahin ke komunitasnya, terserah mau naikin siapa. Harganya berapa sih nih? Range-nya kayaknya sekitar rata-rata 50.000 ya. Tiketnya, cuman ada ya beberapa kota mana yang di bawah ada 35-40 cuman untuk beberapa tiket doang 10 atau 20 buat early bird gitu. Iya. Tapi di ininya yang paling tingginya? On the spot 200. 200.000? Jangan beli on the spot dah. Jangan beli on the spot. Ntar nggak habis ya? Iya. Kenapa emang? Jangan bilang on the spot. Biar duitnya basek dulu kan, biar nggak nunggu hari H kan. Kalau buat produksiku. Iya. Kemarin tuh aku habis saya denger siapa ya sharing katanya kalau Bang Zawin di Senafest kemarin habis bilang ke Bang Radit katanya aku kalau bikin show sold out terus gitu. Nah, Bang, aku dapat ilmu nih dari Bang Radit katanya. Tapi katanya kalau kita misal bikin show sebelum targetnya ternyata sudah sold out, itu berarti ada manajemennya yang kurang. Karena berarti kita rugi, sayang banget. Belum harga segitu ya? Iya, belum waktunya selesai tapi kok sudah sold out. Itu berarti kan ada sesuatu yang berlebihan. Iya. Nah, itu ada yang salah di manajemennya. Bang Radit bilang gitu, aku bilang bener juga ya. Harusnya mungkin kapasitasnya dinaikin. Ya, kapasitasnya dinaikin atau harganya yang dinaikin. Ya, jadi kalau misal kita estimasi misal seminggu nih, baru sehari udah sold out, berarti ada yang salah. Entah harga kita tiketnya kemurahan. Radit ada aja pemikirannya. Iya, bikin 5 menit sold out. Lo 5 menit sold out, lo lebih salah, Dit, manajemen lo. Gimana sih? Tapi emang, bener juga ya. Sialan ya, emang iya. sialan lo, Dit. Bikin ini terus ya kalau ngasih pemikiran tuh. Iya juga. Kita belum siap gitu. Kita mau ngerasain, kita belum ada pemikiran yang kayak gini udah cukup nih. Iya. Dia punya lebih lagi. Maksudnya kalau kita kan mikirnya, masih jauh tapi udah ketutup lah produksian, aman. Iya. Bang Radit datang. Iya. Itu salah. 60 menit kok habis. Berarti ada yang salah di manajemen lo. Harusnya 5 menit kayak gua habis gitu. Sekali story doang ya. Gokil sih emang si Radit ya. Cerita sebelku itu ya, Cing ya? Iya. Dia terakhir ya? Itu tiap minggu dia padahal. Iya. Dia diem-diem aja tuh. Iya, berapa puluh show. Udah nggak perlu ya? Nggak ada poster, nggak ada yang disebar di mana-mana gitu. Iya, ada. Tapi dia mulai keliling-keliling mau diundang ke YouTube tuh kenapa ya? Gue curiga tuh, benar. Iya, Gue curiga bahwa dia sedang mengikuti, nggak tahu dia ngikutin, sebenarnya dia udah tahu atau enggak, tapi gue pernah dengar dari Panji nih, ada rukun komika katanya. Rukun komika? Iya, apa itu? Salah satunya tuh harus punya show. Komik itu harus punya show. Terus dia ada 5 atau 6 lah gitu. Salah satunya itu adalah harus sering berkunjung ke platform lain. Oh, silaturahmi. Silaturahmi lah istilahnya. Yeah. Lo nunjukin muka keberadaan lo di platform lain. Baik sesama komika atau bukan lintas gender. Pantura. Bukan, lintas apa ya? Lintas profesi lah gitu loh. Nah, dia mencontohkan bahwa Abdur adalah salah satu yang melakukan rukun komika dengan sangat benar. Pada saat PPTJ katanya. Oh. Dia tuh kemana-mana tuh. Promo main-mainnya gitu ya. Main-mainnya katanya kemana-mana. Panji juga pas pulang ke sini, pas pulang ke Indonesia yang sebelum ini nih, kan di mana-mana tuh kayaknya. Iya, itu kita ada fase kayaknya seminggu YouTube isinya Panji semua. Iya. Nah itu katanya. Terus mulai ini juga main ke komunitas lagi Bang Radit. Nonton open mic juga. Iya. Di
kemarin pernah ke Jaksel. Tiba-tiba aja datang gitu. Habis itu aku terakhir ketemu di show-nya Bang Bintang BT di Markas. Yeah. Tiba-tiba nonton gitu, datang udah nonton. Selesai pulang. Kayak orang nggak nggak ngobrol. Nggak. Hah? Orang juga mau nyamperin dia pada ya, kendar duluan ya. Ngobrol juga, iya Bang. Pamit ya, gua pamit ya gitu udah Itu selesai. doang ya? Gitu. Dia ada masalah keluarga kali dia. Dia mau ini naik jadi presiden. Wow. Stand Up Indo. Mau jadi Stand Up presiden. Indo. Mau jadi presiden Stand Up Indo. Dia cari suara. Ya. Memang pergerakan Radit itu pasti ada alasannya. Iya. Apapun yang dilakukan tuh pasti ada alasannya, dan alasannya bener mulu. Emang sialan si Radit. Kita selalu dipaksa nerima ya. Iya. Oh, bener juga ya gitu. Ya. Udah, kita cukup ngomongin Radit dah, nggak ada habisnya ya. Ntar tiba-tiba datang di Tuban dia. Nah, Showku. Gimana tuh kalau kayak begitu? Iya. Ke Comika dia sering, kemana-mana dia sering, ke podcast orang lain, ke agak lain, Kesini juga. Banyak lah dia. Agak lain tuh kemarin lucu banget ya. Di tempatnya lihat orang-orang Medan itu. Lucu dia. Lucu ya? Iya. Ngobrol kayak bikin emosi aja gitu. Jadi kan 4 orang itu ngerasa kalau Bang Radit ngomong selalu pasti ada ilmu ya. Ya, dipatahin terus, nggak mau ngasih ilmu di sana. Ya. Oke, berarti lo satu kali pertunjukan ada 3 penampil. Iya. Termasuk lo ya? Minimal 3 lah. Minimal 3. Satu opener yang lo bawa bukan Naji. Ardi Ar-Rahman namanya. Ardi Ar-Rahman. Namanya bagus banget itu. Bukan nama asli tapi nama panggung. Nama panggung. Tapi namanya bagus banget ya. Ardi Ar-Rahman. Satu sama opener dari komunitas. Ini lo udah buka belum sih penjualan tiket? Ada beberapa kota yang udah early bird, dan Batang kemarin sudah early bird dan sudah sold out. Sold out. Udah. Anjay. Mana lagi sih, Man? Ini kan yang ini Batang. Batang. Oh, ini Batang. Oh, ininya sama. Tinggal ganti namanya. Batang 30 September 2003 udah sold out. Yang early bird. Nanti habis pre-sale kayaknya mau dibuka tapi belum. Habis pre-sale Tegal sama Tuban. Kayaknya ini tanggal berapa? Ini tanggal 10 Agustus. Nah, 10 ini kayaknya dibuka. Tegal sama Tuban. Early bird-nya? Yang pre-sale. Oh, pre-sale. Nggak ada early bird. Oh, nggak ada early bird-nya. Tulung Di Agung. ini aja dicek di masing-masing IG komunitasnya aja. Ada Stand Up Indo Tulung Agung, Salatiga, Tegal, Tuban. Nah, Jepara nih belum nih. Aku masih ngerjain sama teman-teman. Pengenku terakhir di Jepara pengen yang sekalian besar. Ya, kalau yang di kota-kota lain mungkin 100-150, di Jepara mungkin bisa 200-300 gitu. Ada tempatnya tuh? Ada, insya Allah. Tempat Nopek kemarin 300 berapa gitu. Ada kok di situ. Oh, hotel, Barum Hotel. Oh. Nah, di Jepara tuh susah cari tempat gitunya, Cing. Untuk pertunjukan. Iya, tempat pertunjukan yang kayak intim gitu. Ada tuh gedung kesenian, cuman outdoor buat teater gitu biasanya. Oh. Nah, kebanyakan gitu. Kafe-kafe pun di Jepara semi outdoor, pinggir pantai malah, Cing. Iya. Jadi gimana kita stand up? Iya. Was angin gitu. Jepara ada pantai ya? Pantai semua, Cing, Jepara mah. Tapi nggak ada stasiun kereta api kan? Nggak ada. Kereta tebu ada. Rel ada, tapi buat kereta tebu? Iya, rel. Tapi udah ke giles aspal gitu, udah ditutup relnya. Oh, malah nggak ada kereta api ya? Nggak ada. Jadi kereta tuh Semarang kalau mau turun. Semarang ke Jeparanya baru travel. Sejam ya? Jepara Semarang 2 jaman lah. Lama juga ya. Bis banyak ya? Bis banyak. Masuk ke Jepara banyak? Betul. Kemana-mana, Surabaya, Pantura lewat banyak. Kalau 300 orang di Jepara, lo yakin sold out juga? Yang kemarin bikin show pertama kali? Yang show pertama? Itu masih pandemi. Ini aku alasannya pandemi ya. Jadi kapasitas gedungnya 150. Oke. Jadi setengahnya sekitar 70-an, 70-80 gitu. Dan teman-temanku semua nggak ada yang nggak kenal aku di situ. Apalah aku tempat duduknya. GoFood, Via gitu. Iya, tapi ini yakin lah habis. Insya Allah antusiasme bagus kalau di sosmed ya. Jadi
kapan Jepara mas? Pas Iya. aku upload show, nah ini pada, nah ini tapi nggak beli, Nggak awas beli, kamu. ya. Ya maksudnya kemarin waktu itu setelah suci kan? Heeh. Setelah suci kan, maksudnya apa namanya, hype-nya juga lagi tinggi. Nah, aku setelah suci upload poster itu, cuman coming soon doang. Iya. Desember, September baru jalan ini. Lama banget itu aku, karena nunggu gitu, kayak belum siap materinya, tapi pas ini, ayo udahlah gas aja lah, siap gak siap gitu. Berarti lama juga ya persiapannya. Persiapannya sebenarnya udah lo Persiapannya dari Juli kemarin sih sebenarnya. enggak ide lah, sorry bukan persiapan. Oh, ide. Udah dari Desember itu. Udah dari Desember itu langsung, karena sebelum final aku dapat kelas dari Mosidik. Katanya pokoknya setelah final setelah suci kelar, Iya. gimana caranya kamu lempar tanggal bikin show. Nah, itu biar menjaga namamu tetap eksis gitu. Iya. Yang dilakukan sama Annie Yang bikin yang HOR 121 Iya. itu 101 101. itu dia jalan. Chris. Sama Chris, aku cincau kamu, Iya. jalan itu. Habis itu aku beraninya cuman nama show, belum tahu tanggalnya. Habis itu udahlah, aku mikir nggak ada tanggalnya juga, kapan-kapan juga nggak apa-apa. Akhirnya males kelamaan, ketunda sampai September baru jalan. Padahal rancangan materinya mau membahas apa aja tuh udah ada. Belum Sejak Desember itu. sejak rilis poster udah ada mau ngomongin apa gitu, tapi baru kayak mau ini sih udah ada sekitar 60-70%-an udah ada siap materinya. Udah jadi ya. Udah jadi. Sekarang rame banget anak-anak ini ya. Bikin show ya? Iya, bikin show ya. Karena apa ya, Cing? Kayaknya memang sudah bukan sesuatu yang eksklusif gitu, kayak semua orang bisa lah sekarang. Yang penting punya keberanian, punya materi minimal. Mini show pun banyak loh, Cing. Cuman yang setengah jam. Jerry kemarin setengah jam, Man in Black itu. Yang di Jakarta Utara dia ya, Jakarta Utara. Abis itu akhirnya dibawa dia di show di Bali. Jerry udah bikin. Yono juga. Sekarang. Yono jalan. So You Know itu. So You Know. Iya. So cakep dia. Iya. Tapi sold out juga itu. Sold out tapi. Ada beberapa yang sold out. Kalimantan ya? itu markasnya dia, memang basisnya di sana dia. Iya. Nah, lo kalau di Jakarta sekarang gabung komunitas ke Jaksel gue. Jaksel? Iya. Anjay, langsung Jaksel gue. Jakdul. Kenapa? Hah? Kenapa ke pilihannya Jaksel? Kok Jakbar bukan katanya yang paling sangar-sangar, terus Kawah Chandra di muka yang bagus Kawah banget? Chandra di muka, iya. Dipaksa Ilham Setiadi. Setelah kelar suci, dibilangin sama ketuanya, kau utama ikut Jaksel gitu, tiba-tiba ikut nongkrong, terus dimasukin grup, ya udahlah Jaksel. Tapi deket juga, karena deket tempat open mic-nya di Cipete sekarang. Dulu ya, jauh juga lah. Nggak terlalu, kalau dari Tebet. Oh ya, Tebet ya. Dulu Gandaria itu mungkin masih setengah jaman lah. Cipete ini lumayan 15 menitan juga sampai. Jadi ya udahlah gampang lah kalau open mic situ. Dia di kafe ya? Apa sih? Kafe kalau yang di Jaksel itu. Apa? Bosta namanya. Gede juga? Nggak terlalu, cuman enak tempatnya. Jadi kayak ada, kita masuk kafe nih, sini baristanya, habis itu ada satu ruangan, ada pintunya sendiri. Nah di situ open mic-nya. Oh, jadi tertutup memang? Dibuka juga sih. Nggak tertutup banget. Nggak bisa masuk juga kalau tertutup ya. Iya. Ya, nah itu lo rutin di situ, termasuk open mic lo di situ? Iya lumayan. Open mic tuh kalau nggak di markas, Jaksel, Jakbar itu ngelatih mental, Cing. Kalau kita udah punya materi mateng, baru aku berani ke Jakbar. Karena di sana line up kalau open mic pun kan udah nama-nama gede kan di sana. Jadi ada pressure-nya untuk masa cuma ngelempar premis gitu. Jadi sayang kalau di Jakbar kita belum punya materi yang bagus untuk open mic itu, Jakbar sayang. Karena penontonnya juga udah punya ekspektasi bagus walaupun cuma open mic. Iya. Banyak juga yang nonton ya kalau open mic Jakbar. Rame banget Jakbar kalau open mic kayak show. Kalau Jawa Tengah yang kayak gitu tuh Solo. Banyak juga? Solo tuh keren. Penonton open mic-nya loyal dia. Lo kenapa nggak ke Solo? Untuk apa? Nggak ada apa-apa. Asya nggak ada kepentingan ke Solo. Hah? Enggak, maksudnya show-nya? Oh show-nya? Belum. Solo itu banyak tabrakan ya. Oke. Nope, Ali kayaknya kesana deh. Ali, Rais.
Jadi Oh, aku nggak mau ngebebani komunitas buat nanti kan jualan tiketnya kan beban komunitas juga. Kasihan mereka kalau kebanyakan show gitu. Karena dari September ini yang lo tahu yang jalan show siapa aja? Bintang Emon, Nope, Ali, Yono. Yono Oktober ya? Oktober apa? Iya September Oktober. Terus Bang David juga, Abdur. Ya Bang Abdur. Banyak banget ya. Semua Cing, kayaknya semua orang nanti Jakarta sepi kayaknya open mic ntar pada show semua. Iya. Habis stand up fest apa lagi? Udah nggak mau open mic semua anak-anak. Iya benar-benar juga ya. Nah lo kenapa nggak di Jakarta? Nanti pasti ke Jakarta. Iya maksudnya yang di sini. Yang volume 1 belum. Pengen tahu animo. Aku pengen nih kalau kota besar kan nanti aku pengennya ngajak temen-temen untuk bantuin ngebuka gitulah. Nah dari yang volume 1 ini kota-kota yang aku pengen tahu orang yang pengen nonton aku itu ada seberapa besar sih yang tanpa bantuan teman-temanku gitu. Jadi pengen tahu masaku, basisku kalau mau aku stand up jualan tiket segini orang rela nggak keluar duit segitu gitu. Okay. Nanti baru dari yang kalau volume 1 udah selesai kita takar nih bisa nggak ke kota-kota besar Bandung, Semarang, Solo, Jogja, Surabaya gitu-gitu. Tapi itu udah ada rencana ya? Udah ada plannya. Iya. Karena sudah terlanjur bikin tulisannya volume 1. Kalau nggak dilanjut volume selanjutnya. Kayak sayang ya. Sayang. Nah kalau di Jakarta lu gabung ke manajemen nggak? Belum. Dibantuin temanku itu, Naji itu. Iya. Kalau manajemen itu nawarin atau kita ditawarin sama manajemen atau kita nawarin diri sih? Gue masuk di manajemen lu deh gitu. Harusnya ditawarin ya. Kalau kita nawarin nggak? Kalau kita nawarin mungkin bisa. Ya deket-deketan aja sama yang punya. Jadi kayak kalau kita punya manajemen nih misal nih kita mau ngambil orang, kalau pemikiranku lu punya duit, lu punya kuasa, tai. Ya. Iya. kita kayak mau jualan produk gitu kan. Ini orang kalau masuk kalau aku urus apa nih yang bisa aku jual dari dia. Nah kayaknya manajemen belum tahu apa yang bisa dijual dari saya. Selain teman saya sendiri itu, si Naji. Kan manajemen sekarang ada hiburin. Banyak. Yang talent manajemen ya, Haha juga. Comika juga. Comika, Indomaret sekarang. Terus yang si Andi Istiono apa man? Andi? Baik. Seru manajemen. Baik apa? Ada baik manajemen kayaknya. Ada. Manajemen tuh si Adit, Hadi Wijaya Adit. Benny Yusril. MLI. Lo ngomong masuk sana? Kemarin terakhir ketawanya agak ini. Kayak habis di dokter gigi ya. Kemarin apa ya yang Lucu Fest ya? Lucu Fest ditawarin bikin show tapi bukan masuk manajemen. Tak bantuin bikin show mau nggak? Tapi belum ada omongan apa-apa lagi terus ngilang tiba-tiba udah tawarannya nggak ada. Lucu Fest sudah belum sih? Lucu Fest itu kan November kemarin kan? Setelah Suci itu. Pokoknya aku ingatku setelah Suci terus aku panggung yang gede abis itu Lucu Fest itu. Iya. Di apa? Di G-Expo atau apa? Oh ya G-Expo. Siapa lagi ya? Kayaknya perlu dah kayak masuk begitu sih. Kalau kata gue ya. Abdel Universe boleh. Tuh kan nawarin saya. Tapi apa yang bisa dijual dari? Iya. Ada itu. Pas loh juara 2 semua loh, Cing. Iya ya. Iya bener ya. Juara 2 iya sih. Semuanya juara 2 ya. Mamat kan kalahnya karena kriminal. Ya. Kalau Abdur karena banyak fitnah. Kalau Gilbas karena kepinteran. Terlalu pinter ya. Belum ada jadi yang nawarin manajemen ya? Belum ada. Tapi mau lo kalau ditawarin manajemen? Mau aja. Kayaknya hampir semua talent dari manajemen itu emang kerjanya pada banyak sih. Iya. Seru manajemen juga banyak tuh kerjaannya. Ya dia kan apa ya? Kan
ibaratnya punya orang tua lah, diurusin gitu. Kalau misal ini anak ini sepi-sepi aja nih pasti dicariin gitu. Iya. Nah, ini temen saya diurusnya bukan sama orang tua. Orang tua lu aja kasih nama nyerahin ke Pak D. Terserah Pak Dede mau kasih nama apa. Iya. Sejauh ini udah hampir setahun lah lo di Jakarta ya. Iya. Secara ekonomi membaik. Membaik, alhamdulillah. Secara kenyamanan jiwa. Ya karena bisa mencukupi tapi aku baru ini fase ngerasain gimana hidup cuman bertiga cing, sama aku, anakku dan istriku tok. Itu baru berat banget ini, gimana ngurus anak cuman berdua. Dulu kan waktu anakku lahir kan dibantu, masih di Jepara masih ada orang tua, ada mertua, ada kakak ipar banyak ngebantuin. Nah ini cuman bertiga tok ini aku serumah. Kalau mau pergi juga banyak yang harus dipersiapkan ya. Betul. Kalau dulu mau pergi aja, ada yang ngurus anak. Kemarin tuh kayaknya ya, yang 3 hari full di Stena Fest ngajak anak tuh aku tok. Apalagi waktu pertama datang ya, penjaganya nggak tahu kalau aku talent cing. Terus masuk kan, aku salah juga sih. Bukan masuk yang jalur talent, jadi aku ikut masuk ke jalur penonton, di stop gitu. Anak kecil nggak boleh masuk, tapi saya talent, saya udah bilang sama LO saya nggak apa-apa. Siapa kamu? Dibuka, masih siapa gitu? Ya bapak taunya Regen sih. Bentar saya telepon LO saya dulu gitu. Kirain pas dibuka, oh mas gitu. Masih siapa gitu? Siapa ya? Bapak tahunya Regen sih. Iya. 3 hari tuh aku. Tapi alhamdulillah anak-anak aku tuh bisa diajak nonton stand up. Cuman bingung, sampai rumah dia tanya banyak. Ya kan tahu sendiri materinya anak-anak kemarin stand up fest kan bahas ngentot gitu kan. Apa itu ya gitu sampai rumah gitu. Udah itu orang dewasa gitu aja. Nih gini nih gitu. Langsung lo praktekin. Nih gini nih. Susah jelasinnya. Iya. Sampai lo ngeliat stand up fest kemarin gimana Gak utama? Itu pengalaman pertama cing. Saya nonton aja belum pernah cing. Tiba-tiba masuk line up cing. Nonton tuh aku selalu mikir, kalau dari Jepara kan pasti ada biaya transportnya, belum tiketnya harganya berapa. Habis itu di sana nginepnya gimana. Nah, belum pernah kayak gitu, tapi sekarang jadi line up, wah rasanya seneng banget cing. Iya. Bagus banget lagi ya penyelenggaraannya, Ajis ya. Iya. Rame semuanya, secara produksian juga keren banget gitu. Cuman kurang booth makanan ya. Booth makanan kurang banyak. Booth makanan dan minuman ya. Iya. Maksudnya untuk jajan-jajan gitu ya. Betul. Terlalu profit Pak Denyom. Duit masa minta seminggu Pak De? Ini bisa diperpanjang nggak? Stand up fest-nya. Enak nih saya nih. Tiap hari sold out. Habis terus ya duit ya? Habis terus duit. Paling rame tuh Pak Denyom. Abis itu Mie nyonyor juga laku banget. Mie nyonyor 800 porsi dia. Ya, Bang Bokir tuh gini-gini doang. Kagak ada yang mau beli babi nih. Ada siapa yang kayak ini ya. Akhirnya dia beli. Gue paling sering ke tempatnya Bokir, Boris gitu. Paling sepi ininya. Tapi ada aja yang beli. Ada dong, pasti dong. Iya, beli ada. minumnya. Iya. Babinya utuh. Hidup lagi sampai rumah. Babinya utuh. Iya. Tapi ngeliat panggung segede gitu, yang di dalam ya. Yang di dalam ya. Wah. Keren Gitu. sih. Keren banget ya sih. Pas yang terakhir itu aku ngerasain baru naik, terus ada penontonnya tuh pas terakhir, yang pas sampai jumpa di Jambore. Ya, aku baru naik kan. Itu kan semua penampil kan. Aku ngerasain, wah anjir kalau materiku didengerin segini banyak orang gimana gitu. 3.000 kemarin kan. Iya. Waktu aku tuh malam Jumatnya datang ke situ kan, nyodorin kaosnya anak stand up Jepara. Kan jualan stand up, jualan kaos. Pas dibangun tuh panggungnya aku sempat naik tuh, aku ngerasain, wah kenapa nggak indoor saya ya gitu. Pasti enak banget kalau indoor gitu. Hari kedua lagi. Dari pertama. Pertama enak. Tapi masih enak banget itu. Jadi kayak ada yang
ada yang berdiri tapi masih ngantri mie ayam gitu Iya. pada nontonin gitu. Iya. Tapi emang keren lah. Maksudnya itu stand up fest itu bikin yang nampil bangga, yang kerja aja pada bangga. Yang maksudnya yang ikut kerja di situ. Dan experience nontonnya juga enak, Cing. Iya. Suara tuh kayaknya nggak ada masalah sama sekali deh. Bagus banget, enak. Iya. Soundnya tuh. Nggak ada gaung-gaung ya. Nggak ada. Ada sih anak Jakpus tuh gaung namanya. Namanya gaung. Gaung, nama gaung. Gema. Gema juga ada kan nama. Komik ya, komik. Gaung Tama. Gaung Tama. Iya. Kamu nggak nanyain rambut kucing? Tadi lo tutup-tutupin. Gue pikir lo akan malu kalau ditanya. Karena lo tutup-tutupin, tapi Enggak. sekarang terpaksa nggak ditutupin. Kenapa rambutnya begitu? Caraku merayakan sesuatu event Apa? besar. Itu apa? Ngecat rambut. Iya, maksudnya event besar apa? Aku show pertamaku yang di Jepara ngecat rambut. Oke. Senafes aku ngerasa kayaknya bisa nih ngecat rambut lagi biar ngerasa penampilanku tuh spesial gitu buat hari itu gitu. Pakai apa catnya tuh? Gue gatel gue kalau pakai cat. Nggak tahu aku di barbershop gitu. Kemarin aku bilang, "Bang, di barbershop gitu kan, Bang ngecat rambut." Orangnya nggak balas, lama banget gitu. Iya ngecat, diem aja nggak balas. Terus tiba-tiba nyemplung ke laut gitu. Ada 15 menit, Cing. Naik lagi. Maaf Mas, catnya tenggelam. Pantes diem aja nggak balas catnya tenggelam. Catnya tenggelam. Iya. Ini memang lo lakukan karena stand up fest. Senafes. Buat lo itu pencapaian luar biasa. Iya, ada di buat stand up aku fest. jadi di line up. Jadi aku ngerayainnya ya gini-gini aja ngecat rambut. Iya. Meskipun jelek ya aku. Iya. Tapi emang orang punya cara sendiri untuk apa namanya self reward lah. Self reward. Iya, self reward, ngapain sesuatu untuk dirinya karena sudah mencapai sesuatu. Lo ngecat rambut. Ya. Iya. Termasuk bikin show. Oh iya, muchas gracias. Siapa yang bikin namanya? Saya. Bukan, oh, ini. bajunya An Haris. An Haris. Dia pernah menang lomba sayembara jersey Persijap Jepara. Oh, ini orang Jepara. Orang Jepara. Oke. Emang sudah gini dia desain-desainnya. Iya. Ini dia pilihan fontnya dia juga. Ya. Sama bunga ini Dia yang bikin. apa artinya bunga? Ini kayak ini lambang. Gue ngeliat ini kayak dewa yang bintang 5 loh. Apa itu? Albumnya dia tuh ada. Oh, tapi dia Dewa 19. Iya, tapi dia hati. Kayaknya buat ini deh, ornamen retro-retro aja gitu deh. Ini? Iya, Ya karena semuanya pilihan desainnya juga retro. iya. Kenapa retro? Dia yang milih aja. Dia Lo, kayak apa termasuk lo yang bilang pengennya retro? aku kan sering pakai jaket-jaket norak gitu kan, Cing. Iya. Jadi kayak stylenya retro gitu, dia Iya. ngelihatnya aja udah dibikin posternya retro. Retro lah namanya. Iya. Tapi keren lah begini ya. Jadi kita ulangin lagi, yang pertama ada di Salatiga. Salatiga 16 September 2023. Terus ada di berikutnya Batang. Batang tapi udah sold out. yang early bird baru. 30 September, beda 2 minggu ya. Ini setiap hari apa nih berarti? Siap Sabtu. Sabtu. 2 minggu sekali aku 2 jalan. minggu. Kemudian habis dari Batang pindah ke Tulung Agung 14 Oktober 2023. Udah dibuka nih sekarang. Sudah, big Good. help. Apa namanya? Big help. Tempatnya? Tulung Agung, big help. Anjay, Tulung Agung Big Help. Gue pikir tempatnya di Big Help. Oh, artinya Tulung Agung itu Big Help. Pertolongan yang besar, Tulung, Help, Agung, Big. Jaksel kan gue sekarang Jaksel. Iya, gue. Terus, habis Tulung Agung? Tegal. Tegal belum ada? Tegal 28 Oktober. Tapi ininya belum ada? Ada dong. Wah, ada di Instagram saya. Di Instagram, ya lo Habis bisa itu lihat ya. Tuban 11 November, terakhir di Jakarta, Jepara. Jepara, 25 November. 25 November. Kalau berhasil langsung mau digandingin sama volume 2 Volume 2 insya Allah tahun depan. tahun depan. Habis pemilu lah biar. Pemilu itu 14 ya. Ya, berarti 14, ya habis Februari. Mudah-mudahan lah bisa berjalan lancar. Jalan lagi. Gautama, terima kasih sudah Terima kasih, hadir di Cang sini. Abdel. Mudah-mudahan sehat terus, lancar terus persiapan show turnya. Laris manis, mudah-mudahan sold out semua. Amin. Cing Abdel mau datang Salatiga katanya.
Katanya sih, gue juga denger kayak begitu sih. Iya. Coba nanti kita ketemu lihat. Mas Dana. Ya, Dana Sadana. Dia emang salah 3 ya? Salah 3. Berarti Ponten 7 dong. Wah. Wah. Kalau soalnya 5 malah 4 gitu. Ya udah, nggak usah dipikirin itu. Oke, kalau begitu sehat terus. Salam buat keluarga ya. Ya, sama-sama Cing. Terima Sampai ketemu kasih. lagi di wawancara dengan tamu berikutnya. Wawancara. Thank you very much.